Hello everyone, let me introduce myself. My name is Richal Devuduri. You can call me with Richal. My student ID number A43191869. I am from Group C. Hilda Mutiara Salsabila, NIM A431922206, golongan C. Saya Irma Finanda dengan NIM A431911354, golongan B. Dinda Puspita Aisyah, NIM A431911203 dari golongan B. Halo, nama saya Linda Yarskayu, NIM A4319468, golongan A. Hello everyone, in here I want to say about what is imbibition. But the first time I want to say about the goal of this practicum. The goal of this practicum is for students to be able to explain the imbibition process of organic molecule in seeds and to be able to calculate the imbibition speed of seed. Imbibition is a water absorption process that occurs by solid or semi-solid objects because solid or semi-solid objects have constituents of materials in the form of colloids. The absorption in here is the absorption of water by dry seeds. Imbibition is a diffusion process that occurs in plants. The incidence of imbibition doesn't involve the membrane as in osmosis. The imbibition process can also be said to be a process of infiltration or infiltration of water into the space between cell walls, so that the cell walls expand. In plants, absorption of water by dry seed is influenced by two factors. There are internal factors and external factors. Internal factors such as the rate respiration and metabolism and the root system. But the external factors such as groundwater availability, groundwater temperature, groundwater concentration, and soil aeration. So, for more detail, see this video to complete. Yang selanjutnya adalah proses imbibisi pada biji kedelai. Nah, di sini adalah data dari proses imbibisi pada biji kedelai. Seperti ini datanya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya proses imbibisi ini mempengaruhi dari beratnya. Ya, kita ketahui bahwasanya di sini ada berat yang konstan dan berat yang berubah. Nah, salah satu dari itu yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah permeabilitas. Nah, permeabilitas dari masing-masing biji kedelai ini berbeda-beda sehingga juga menentukan berat dari hasil akhir setelah dimasukkan atau setelah direndam di dalam air. Yang kedua adalah suhu. Nah, di mana suhu ini sangat berpengaruh. Ketika suhu itu naik, itu akan mempercepat proses imbibisi. Yang ketiga adalah konsentrasi air. Nah, kita ketahui bahwasanya proses imbibisi ini adalah sebuah transformasi air dengan tipe difusi, yaitu adalah dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Sehingga apabila konsentrasi airnya itu sama, itu maka tidak akan terjadi proses imbibisi. Nah, yang keempat adalah waktu penyimpanan. Nah, waktu penyimpanan dari biji ini berbeda-beda. Ada yang waktu penyimpanannya lama dan ada pula yang waktu penyimpanannya itu sebentar. Nah, waktu penyimpanan ini juga mempengaruhi. Yang kelima adalah varietas. Nah, varietas dari masing-masing biji ini sangat menentukan bagaimana tipe-tipe nanti imbibisinya. Karena setiap varietas dari biji kedelai ini memiliki tipe untuk imbibisi sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah waktu. Nah, waktu ini sangat berpengaruh. Dilihat dari sini, kita tahu bahwasanya dari waktu 5 menit hingga 30 menit itu memiliki berat yang berbeda-beda. Ketika kita merendam selama 5 menit, maka hasilnya adalah konstan atau tetap. Dan ketika merendam selama 10 menit, maka terjadi kenaikan yaitu sebesar 1 gram. Nah, maka dari itu di sini waktu itu mempengaruhi. Ada yang waktu itu sebentar, itu dia sudah terpengaruhi oleh beratnya bertambah, dan ada pula yang belum. Nah, itu ada tergantung dari varietas itu tadi dan juga waktunya. Semakin waktunya itu lama, maka proses imbibisinya ini semakin bisa peluangnya terjadi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanaman jagung.
atau dengan nama latin Siames L. Tanaman jagung ini merupakan jenis tanaman semusim. Kenapa tergolong ke dalam jenis tanaman semusim? Karena tanaman jagung bisa dipanen hanya sekali saja, sehingga tanaman jagung ini digolongkan ke dalam tanaman semusim. Nah, tanaman jagung ini memiliki biji yang tidak terlalu keras, sehingga ketika biji direndam di dalam air, maka biji jagung dapat menyerap air dengan baik. Untuk mengetahui apakah biji jagung sedang mengalami proses imbibisi atau tidak, kita itu dapat menimbangnya sebelum atau setelah perendaman. Jika setelah perendaman kemudian kita menimbang ada perubahan berat atau bertambahnya berat pada biji jagung, maka biji jagung tersebut sedang mengalami proses imbibisi. Nah, penambahan berat tersebut dikarenakan terjadinya proses fisik pada biji, yaitu masuknya air dalam biji pada saat direndam. Bertambahnya berat biji setelah perendaman merupakan bukti bahwa terjadinya proses imbibisi pada biji jagung tersebut. Proses imbibisi ini akan dimulai ketika biji menyerap air untuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya imbibisi pada biji kopi. Pada proses imbibisi ini, biji kopi setelah direndam memiliki konsentrasi berat yang berbeda. Semakin lama perendaman kopi, maka semakin berat biji kopi tersebut. Perubahan berat biji ini dikarenakan adanya perubahan molekul-molekul dan perubahan konsentrasi. Dari perubahan konsentrasi rendah menjadi konsentrasi yang lebih tinggi. Sehingga kopi yang direndam itu semakin berat masanya. Pada proses perendaman inilah yang dinamakan proses imbibisi, terjadinya perubahan berat pada biji setelah melakukan perendaman. Oke, pada praktikum kali ini saya tuh kebagian ke kacang tanah. Jadi sebelum itu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Pertama, 6 gelas dan per gelas itu terisi air sebanyak 100 ml. Yang kedua, kacang tanah. Yang ketiga, timbangan digital. Yang keempat itu tisu ataupun kertas sebagai tempat irisannya. Pertama, kita timbang dulu berat per gelas untuk kacang tanahnya. Jadi beratnya itu 6-7 gram. Setelah ditimbang, kita rendam ke masing-masing menit. Jadi kenapa 6 gelas? Karena setiap menit itu setiap gelas itu berbeda menitnya. Jadi ada 6 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 35 menit. Jadi per menitnya itu nantinya beda. Jadi setelah perendaman, setelah kita menunggu hasil perendaman, lalu kita tiriskan ke kapas ataupun kertas tersebut. Setelah itu kita timbang dan hasilnya itu berbeda. Setiap menitnya itu yang 5 menit, yang awalnya 7 menjadi tetap 7, yang 10 menit awalnya itu 6 menjadi 7, yang 15 menit itu 7 tetap 7. Jadi perubahan itu tergantung berapa lama perendaman pada kacang tanah tersebut, seperti itu. Ini diakibatkan karena ada faktor yang mempengaruhi molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, pada proses inilah yang dinamakan proses imbibisi pada kacang tanah tersebut. Terima kasih. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui suatu proses imbibisi pada biji tanaman dapat kita lihat pada indikasi perubahan berat biji tersebut. Terjadinya perubahan berat pada biji membuktikan bahwa biji tersebut sedang mengalami proses imbibisi. Proses imbibisi ini bisa dikatakan sebagai suatu proses penyusupan atau peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding selnya itu akan mengembang. Nah, proses penyerapan air tersebut terjadi melalui liang biji. Air yang masuk ke dalam liang biji menyebabkan volumenya bertambah. Akibatnya, kotiledon membengkak. Pembengkakan tersebut menyebabkan kulit biji pecah atau robek dan terjadilah proses imbibisi.